Film diawali dengan sekelompok orang bersenjata yang sedang melakukan aksi perampokan di suatu perkantoran di kota Moskow. Alih-alih akan merampok uang, ternyata mereka merampok para pekerja dan akan dibawa ke suatu tempat di mana di tempat tersebut para pekerja akan dijadikan pekerja paksa. Terlihat para pekerja dipekerjakan dengan cara tidak manusiawi. Hanya ada dua cara untuk para pekerja bisa keluar dari tempat ini. Pertama, dengan cara kabur atau melarikan diri. Kedua, dengan cara perusahaan tempat mereka bekerja memberikan uang tebusan. Akan tetapi, pada saat itu kota Moskow sedang mengalami kesulitan ekonomi. Rasanya tidak mungkin perusahaan akan menebus mereka. Henry Ruther. Seseorang bernama Henry dipanggil oleh ketua penjaga dari komplotan tersebut. Dia dipanggil untuk disuruh memperbaiki radio yang rusak, karena Henry merupakan kepala IT di perusahaan tempat dia bekerja. Henry. Setelah berhasil memperbaiki radio, Henry pun keluar, namun tiba-tiba Pull up your pants, sweet cheeks. ia nyaris disudomai oleh pekerja lain. Beruntungnya ada beberapa orang yang menolongnya. Tak disangka ternyata orang-orang yang menolongnya sedang berencana untuk kabur. Mereka mengajak Henry dan mulai menyusun rencana. You guys American? Listen to me, no one gets out of cars. Okay, Carson, he needs a radio repair. No, hey, shut the fuck up. No, this is... Karena terdapat dua pintu gerbang di mana pintu gerbang utama terbuat dari besi yang mengharuskan mereka membukanya menggunakan kunci. Sementara pintu gerbang kedua hanya terbuat dari kayu dan akan mereka hancurkan menggunakan mobil. Karena pintu utama dipegang oleh ketua penjaga, Henry memanfaatkan perannya saat memperbaiki radio. Namun di sini Henry tampak kurang yakin karena jika mereka berhasil keluar dari tempat tersebut, mereka harus melewati gunung es serta tundra Siberia untuk bisa sampai di rel kereta api. Dan perjalanan tersebut mungkin akan butuh waktu selama kurang lebih 1 bulan. Namun karena cara ini adalah satu-satunya cara untuk bisa keluar dari tempat terkutuk ini, Henry dan teman-temannya membulatkan tekad dengan penuh keyakinan. If we get out of here, we all go home. Dan rencana itu pun dijalankan. Everything all right? Henry. Oh, shit. Fucking got it. Fill the bags. All right, bring it in. I'm gonna drive. This motherfucker. Sayangnya Henry harus tertangkap. Namun tiba-tiba hanya ada 3 orang yang berhasil keluar, termasuk si Henry.
Berkilo-kilometer perjalanan mereka lalui. Nampak di sini Henry paling sering kelelahan dikarenakan badannya yang gemuk. Di suatu perjalanan, mereka dikagetkan oleh seekor anjing yang dimana anjing tersebut adalah anjing penjaga. Ternyata mereka masih dikejar dan belum sepenuhnya berhasil. Saat mereka bertiga terpojok karena kehabisan amunisi, tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Ternyata pada saat malam pelarian, bukan hanya mereka bertiga yang berhasil. Dua orang ini memanfaatkan kegaduhan yang terjadi pada saat malam pelarian. My friend does not trust you. Says that you te postalia, you're not. Biar gampang gue bawa ceritanya, gue sebutkan dulu namanya satu persatu. Ada Henry, Kurt, Anthony, dan dua orang asal Rusia, Victor dan Brock. Mereka pun bekerja sama agar bisa pulang dengan selamat. Perjalanan pun dilanjutkan. We go around. Nope. Di perjalanan mereka menemukan tebing di mana mereka harus menuruni tebing tersebut untuk memangkas perjalanan. Karena jika menggunakan jalur yang lebih mudah, jaraknya akan bertambah jauh. Dan tentunya ini menjadi kesulitan bagi Henry karena selain badannya gemuk, dia orangnya juga, mohon maaf, cupu alias penakut. Go back to the gulag! Heads up! Untuk menambah keberanian Henry agar dia tidak terlalu menjadi beban, Victor menyuruh Henry untuk memukul Brock. Karena Henry orangnya penakut, dia pun menolaknya. I'd really rather not. Namun Victor terus memaksa dan Henry! Go! hari berganti hari, malam berganti malam mereka lalui. Saat mereka melewati danau yang tertutup es, terlihat Brock berada di posisi paling depan. Namun tiba-tiba Brock! Henry! Come on! Come on! Oh! beruntungnya Henry berhasil selamat namun tidak dengan Brock. Akibat kejadian tersebut, Henry hampir saja tidak sadarkan diri karena kedinginan. Anthony dan Kurt berusaha untuk menolong Henry dengan cara akan menyalakan api, tapi Victor mencegahnya. Dan lihatlah cara Victor menolong Henry. Henry, hey! How do you feel? Confused? Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Berbagai macam rintangan dan jalan yang ekstrim mereka lalui. Ditambah lagi suhu dingin yang sangat menusuk. Di tengah perjalanan, lagi-lagi si beban Henry kembali pingsan akibat kelelahan, yang mengharuskan mereka harus beristirahat dan melanjutkan perjalanan di esok hari. Di sini terlihat yang sangat peduli kepada Henry adalah Victor. If you don't eat, you will die. So Keesokan harinya mereka harus menaiki tebing.
Henry sudah mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, sehingga perjalanan akan kembali dilanjutkan keesokan harinya. Di samping itu, Victor tidak sengaja mendengar percakapan Anthony dan Kurt. Mereka akan mengkoitkan Henry jika masih belum bisa menaiki tebing, dan akan mengambil dagingnya untuk dijadikan makanan. Feeding him everything. One more night. Lalu, Victor memberitahukan Henry akan hal tersebut. Victor meminta Henry untuk mengeluarkan seluruh tenaganya agar bisa menaiki tebing. Victor juga berjanji akan membantunya. A cow is only kept alive as long as there is going to eat you, Henry. Keesokan hari pun tiba. Bagi orang kurus bertenaga, menaiki suatu tebing bukanlah hal yang susah. Terbukti oleh Anthony dan Kurt menaiki tebing tersebut dengan mudah. There you go. Hingga tiba giliran Henry di mana dia didampingi oleh Victor. Awalnya Henry tampak kesulitan, tapi berkat bantuan Victor, Henry sampai di pertengahan tebing. Namun tiba-tiba Victor! Stop moving! Victor! udah beban penakut gendut. Victor harus koit saat itu juga. Sadar akan koitnya Victor disebabkan oleh dirinya, Henry harus dihantui rasa bersalah. Ditambah lagi dia teringat dengan perkataan Victor bahwa Anthony dan Kurt akan mengkoitkan dirinya saat persediaan makanan sudah habis. You know you didn't have to say that. Perjalanan pun dilanjutkan. Saat Kurt melihat peta, beruntungnya perjalanan mereka sudah hampir sampai. Kurt mengatakan hanya perlu mendaki gunung yang tidak begitu tinggi, di mana gunung tersebut juga menjadi gunung terakhir yang akan mereka naiki. Akan tetapi, saat mereka sampai di atas gunung, mereka tidak menemukan jalur kereta api. Oh no. Ternyata jalur yang selama ini mereka lewati adalah jalur yang salah. Seharusnya mereka melewati pegunungan yang mengarah ke Finlandia. Yang harus mereka lakukan saat ini adalah mengubah arah jalur ke arah Finlandia, di mana untuk sampai di jalur kereta tersebut butuh waktu berhari-hari. Dengan rasa lelah dan perasaan kecewa, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Di suatu malam, Henry merasa khawatir akan perkataan Victor yang mengatakan Kurt dan Anthony akan mengkoitkan dirinya saat persediaan telah habis. Oleh karena hal itu, Henry berusaha untuk menangkap hewan dengan perangkap yang dia buat, namun tidak mendapatkan apa-apa. Nope, not yet. Lalu keesokan harinya Henry merakit kail. Dia berencana untuk mancing di danau beku. Awalnya Anthony dan Kurt tampak tidak yakin Henry akan mendapatkan ikan. Henry berkata tidak ada salahnya mencoba. Lalu Anthony dan Kurt pun membantunya membuatkan lubang dan mulailah Henry memancing. Setengah hari sudah Henry habiskan untuk memancing, namun tidak ada hasil. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di malam hari mereka makan kacang, di mana kacang tersebut adalah stok makanan terakhir mereka. Ketakutan Henry makin bertambah kalau perkataan Victor akan benar terjadi. Ditambah lagi perjalanan yang harus mereka tempuh masih sangatlah jauh.
Keesokan harinya, di perjalanan Kurt melihat kelinci hutan. Tentunya dia tidak menyanyiakan momen tersebut. Kurt mencoba membidiknya, namun tidak berhasil. Malam pun tiba. Kali ini mereka harus berpuasa karena stok makanan benar-benar habis. Mereka hanya bisa minum air masak yang berasal dari salju. Not good. Karena tidak ingin kekhawatiran itu terjadi, Henry diam-diam mengambil senapan Kurt. Namun yang terjadi, What are you doing? No. A wolf. I thought it's fucking wolf. No, I didn't want to start. You touch my gun! Oh, please. Kurt nampak sangat marah kepada Henry dan hampir saja menghabisinya. Beruntungnya Anthony berusaha menenangkannya. Akan tetapi karena sudah terlanjur kepalang emosi dan rasa lapar yang tak tertahankan, dengan sadisnya Kurt memotong dan mengambil daging di bagian lengan atasnya Henry lalu memakannya. This is why he's here. Kekhawatiran Henry selama ini benar-benar terjadi. Karena tidak kuat menahan sakit, Henry pun pingsan. Keesokan harinya, saat Henry tersadar, dirinya sudah terikat dan luka yang semalam dia alami sudah ditutupi dengan kain. Lalu Kurt menawarkan dua pilihan kepada Henry. Dikoitkan saat itu juga atau ikut bersama Kurt dan Anthony meneruskan perjalanan namun dengan tubuh yang mungkin sudah tidak utuh lagi. I want to kill you, no. But this is why we freed you. I'm gonna offer you a choice. Henry pun memilih untuk ikut dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Mereka melewati sungai, menyusuri hutan, lembah, hingga akhirnya mereka harus melewati bukit yang tinggi dan berkerikil. Namun, tiba-tiba Anthony! Freak! As he said, Climb! di sini Kurt mengatakan jika Henry tetap lemah dan menjadi beban, dia tidak segan-segan akan menghabisi Henry saat itu juga. Hey! Get your ass again, do you hear me? Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Henry sangat ketakutan saat dihampiri Kurt. Beruntungnya, Kurt tidak menyakitinya pada malam itu. Akan tetapi, keesokan harinya, Kurt dan Anthony kembali akan melakukan perbuatan sadisnya. Mereka akan memotong tangan Henry untuk dijadikan makanan. Namun, inilah yang terjadi. You don't have to do this! Ya, kapak yang digunakan Kurt mengenai tangan Anthony. Henry memanfaatkan momen tersebut untuk melawan dan melarikan diri. Kurt kemudian membidik Henry, namun beruntungnya tidak tepat sasaran. Henry bersembunyi di semak-semak dan membidik mereka berdua. Dirasa aman, Henry kembali melanjutkan pelariannya. Kurt dan Anthony tidak menyerah, mereka terus mengejar Henry. Sampai akhirnya Henry harus menuruni tebing yang curam. Dia menggunakan tali lalu menuruninya. Karena Kurt dan Anthony semakin dekat, Henry mempercepat penurunannya. Sayangnya dirinya tersangkut pohon.
Namun dia tidak kehabisan akal. Henry segera mengambil talinya agar Kurt tidak bisa menuruni tebing. Akan tetapi, Kurt yang sudah kepalang emosi, dia melemparkan batu dari atas. Dan yang terjadi, beruntungnya Henry masih hidup. Tanpa berpikir panjang, Henry segera bergegas untuk kabur dan aksi kejar-kejaran pun masih berlanjut. Hingga akhirnya Henry tidak sanggup lagi untuk berlari. Karena tidak ada cara lain, dia melawan Kurt dan Anthony dengan senapan yang ia bawa. Tiba-tiba Kurt dengan beraninya mendekati Henry dan beruntungnya kali ini bidikannya mengenai bagian paha Kurt. Saat Kurt berdiri, Henry kembali membidiknya, namun kesempatan tersebut dimanfaatkan Kurt untuk menyerang Henry. Akan tetapi Anthony terlihat kasihan kepada Henry. Anthony tidak ikut menyerang dan hanya menyaksikan saja. Saat Henry terpojok di situ, Henry melihat sebuah pisau di celananya Kurt dan setelah dihajar habis-habisan, Henry hanya bisa pasrah dan bersiap untuk pindah alam. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Beruntungnya Anthony masih punya hati nurani dan akhirnya Kurt pun tewas. Hanya tersisa mereka berdua. Akhirnya kekhawatiran Henry selama ini sudah berakhir. Masalahnya adalah perjalanan mereka masih sangatlah jauh. Dengan rasa penuh harapan, mereka berdua terus melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terlihat saling bekerja sama dan saling membantu. Hari demi hari dan jalan yang begitu ekstrim mereka lewati dengan tertatih-tatih. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan penuh perjuangan, alhamdulillahnya akhir perjalanan mereka nampaknya sudah di depan mata. Terlihat jalan yang mereka tuju sudah semakin dekat. Akan tetapi hal yang tak terduga pun kembali terjadi. Henry memutuskan untuk mengkoitkan Anthony demi bertahan hidup. Karena kanibalisme adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Henry melanjutkan perjalanan seorang diri. Di akhir film terlihat Henry sudah berada di jalan yang ia tuju. Dan film pun tamat. Terima kasih buat yang sudah menonton.
Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.